Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Ariswanto Hendarmoko akan melakukan presentasi untuk ujian tengah semester kelas manajemen 602 dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis Universitas Cyber Asia. Hari ini saya akan membahas kelayakan usaha BNI, analisa komprehensif produk masker alami, dan hand sanitizer. Oke, kita masuk ke profil singkat dari usaha BNI. Usaha BNI adalah menjual masker kain dan hand sanitizer di wilayah Sulawesi. Hal ini dimulai ketika di 2020 ketika COVID-19 menyerang kita di kala itu gitu. Dan di daerah Sulawesi ada produk lokal bernama BNI membuat produk kain dan hand sanitizer. BNI dengan awalnya berfokus kepada penyediaan alat pelindung diri, APD, non-medis, berkualitas tinggi, guna mendukung gaya hidup masyarakat yang luas. Jenis usahanya adalah industri kreatif, alat kesehatan non-medis, lokasi wilayah pemukiman padat di Kota Parepare. Target pasarnya BNI adalah masyarakat umum aktif dan pekerja luar ruangan. Model bisnis dari BNI adalah direct to consumer atau D2C dan kemitraan retail lokal. Jadi BNI menjual kepada konsumen langsung dan juga ke retail menitipkan ke toko-toko usaha yang ada di Parepare. Latar belakang berdirinya BNI berdasarkan hasil wawancara dengan tim analisis BNI. Menurut mereka, kesehatan adalah investasi utama untuk meningkatkan produktivitas kerja dan kesejahteraan keluarga. Di tengah kelangkaan dan harga APD yang kala itu di COVID-19 melambung tinggi, BNI hadir menyediakan solusi proteksi yang andal, bersahabat, dan berkualitas tinggi bagi masyarakat. Demikian latar belakang berdirinya BNI di Parepare. Aspek pasar dan pemasarannya BNI untuk menjual produk masker kain dan hand sanitizer adalah dengan segmentasi dan target pasar. Target pasar mereka adalah masyarakat umum yang harus tetap beraktivitas di luar rumah pasca pandemi dan membutuhkan proteksi harian tanpa membebani finansial keluarga. Itu. Positioning produk memosisikan BNI sebagai pilihan utama dengan jargonnya sehari alam proteksi, masker kain wajah berpori alami, dan hand sanitizer ramah kulit dengan harga paling bersaing. Pola pemasarannya integrasi distribusi langsung ke pemukiman lokal, edukasi protokol kesehatan mulut ke mulut, serta penetrasi media sosial untuk membangun basis untuk pelanggan loyal mereka. Analisis SWOT strategisnya, kekuatan dari hasil analisis saya, kekuatan BNI adalah harga jual yang kompetitif, relatif murah dan terjangkau. Memiliki formulasi pelembab alami yang tidak membuat kulit iritasi, gitu. Produk-produknya gitu lah. Kelemahannya adalah variasi motif kain masker yang masih sangat terbatas. Jadi modelnya hanya cuma satu dan hanya beberapa warna. Yang di foto-foto saya hanya ada satu warna. Dan hand sanitizer yang masih sangat sederhana. Kemasannya ini masih sangat sederhana dan masih dengan ala-ala kadarnya gitu ya. Ketika di awal. Peluang tingginya permintaan masyarakat terhadap kelangkaan produk farmasi saat itu konvensional bermerek besar saat lonjakan kebutuhan harian. Jadi Bani ini berpotensi besar karena di saingan-saingannya
barangnya sangat langka di pasaran, dan juga harganya yang relatif tinggi. Sedangkan BNI ini harganya relatif terjangkau untuk masyarakat. Demikian analisis SWOT. Kenapa BNI aspek-aspek teknis dari teknologi yang digunakan oleh produk-produk BNI adalah satu, kepatuhan formulasi dan material. Aspek produksi BNI menekankan pada standar higienitas optimal dan pemilihan bahan baku lokal berkualitas tinggi. Jadi walaupun murah, BNI ini bikinnya nggak asal-asalan. Mengikuti standar WHO, menggunakan alkohol 70% steril yang dikombinasikan dengan sari lidah buaya lokal sebagai pelembab kulit. Jadi BNI ini selain aman juga melembabkan kulit gitu ya, hand sanitizer-nya. Untuk maskernya, katunnya serat alami. Pemilihan kain tenun alami berlapis ganda yang efektif menyaring droplet mikro, namun tetap berongga dan aman untuk bernapas gitu ya. Jadi produk BNI ini juga mengikuti aturan kesehatan yang berlaku dan teknologi-teknologi yang terbaru mengikuti perkembangan zaman. Aspek sumber daya manusia dari BNI adalah kemitraan kolektif. Usaha ini dirintis dengan struktur kemitraan anggota aktif, di mana setiap pendiri memiliki andil investasi modal awal dan tanggung jawab ganda di operasional harian. Fokus dan perannya pembelian bahan baku, kendali mutu jahitan, dan pengemasan dan distribusi. Jadi setiap pendiri, setiap yang pemilik modal mempunyai fokus dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan juga pemberdayaan penjahit. Dalam skala pengembangan usahanya, Beni merangkul talenta-talenta jasa jahit rumahan dan apa namanya konveksi-konveksi lokal di Parepare untuk mempercepat waktu produksi masker kain gitu ya. Hal ini mendorong roda perekonomian lokal sekaligus meminimalkan biaya tetap atau overhead cost untuk Beni. Analisis keuangan dan struktur biaya. Di tahun 2024, mereka mengalami profit marginnya 35% dan ini sangat besar untuk keuangan untuk sektor UMKM. Profit 35% per tahun itu adalah sangat lumayan cukup besar. Struktur modal sehat tanpa utang. Keuangan BNI memiliki basis ketahanan risiko yang sangat solid, modal mandiri kolektif, pembiayaan berasal dari iuran internal, jadi kayak semacam iuran-iuran anggota pendirinya. Membebaskan usaha dari beban bunga bank, jadi mereka ini tidak punya hutang di awal-awal tahun. Dan juga mereka melakukan efisiensi harga pokok produksi atau HPP. Pengadaan kain tenun dan alkohol curah berskala grosir menekankan HPP hingga mencapai harga yang rasional bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Jadi mereka patungan membeli bahan pokoknya langsung dalam ukuran besar gitu ya. Ini cukup menekan harga jualnya dan mereka berhasil mendapatkan profit 35% di tahun 2024. Lalu gimana setelah pandemi, adaptasi Beni di era digital? Evaluasi pasca COVID, usaha Beni berevolusi dari sekedar penyediaan perlindungan kesehatan darurat menjadi bagian dari gaya hidup. Jadi mereka berevolusi di mana masker kain dan hand sanitizer itu membranding sebagai bagian gaya hidup, bukan cuma menjaga kesehatan saja gitu ya. Penjualan digital, migrasi pemesan lewat jejaring WhatsApp, bisnis dan e-commerce lokal. Jadi BNI juga melakukan usahanya menjual barang-barangnya juga melalui direct langsung melalui chat WhatsApp bisnis dan juga di toko-toko online e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan hal itu Bukalapak. Masker lifestyle, mengembangkan variasi kain masker trendy, nyaman dipakai, dan cocok untuk kerja formal. Jadi mereka juga mengikuti zaman, eh, masker-maskernya dibuat lebih
varian warnanya dan bentuknya lebih beragam dan trendy untuk dipakai harian di luar ruangan. Lalu edukasi marketing, kampanye sadar kebersihan yang dilakukan Beni menggunakan konten-konten sosial media yang interaktif. Jadi di Instagram mereka dan di TikTok mereka melakukan edukasi-edukasi tentang kepedulian kesehatan. Selanjutnya adalah evaluasi kelayakan bisnis Beni. Nah, ini yang menjadi poin di studi kelayakan bisnis. Aspek evaluasi dari saya adalah pasar pemasaran statusnya adalah sangat layak. Kenapa? Karena perluasan jangkauan ke korporasi dan instansi lokal untuk pesanan masker custom berlogo perusahaan. Gitu. Jadi BNI ini juga fleksibel untuk melakukan tidak stuck dengan itu. Jadi mereka terbuka ketika ada konsumen mau mengcustom logo hand sanitizer dengan logo perusahaan atau menjadi souvenir-souvenir pernikahan atau event-event lain mereka bersedia dan mereka mau 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 memberikan dengan harga yang baik gitu ya. Teknis dan teknologi ini sangat layak karena pertahankan ketatnya standar formulasi WHO untuk menjaga keandalan hand sanitizer. Mereka juga terus ketat menjaga pola produksinya, mereka juga menjaga QC-nya atau quality control. Sumber daya manusia ini yang perlu ada perbaikan karena fungsional yang lebih tegas serta memberikan pelatihan-pelatihan kontrol kualitas atau quality control juga diperlukan untuk para penjahit-penjahit lokal atau konveksi-konveksi yang diberdayakan oleh Beni dalam menjahit kain maskernya. Jadi saat ini yang saya lihat mereka karena konveksi-konveksinya ini di berbagai tempat, pola jahitannya masih belum seragam gitu ya. Masing-masing konveksi memiliki standar yang berbeda, jadi ketika disatukan akan berbeda-beda kualitasnya dan ini diperlukan dari apa diperlukan quality control dari Beninya untuk menseragamkan semuanya. Dari sisi finansial mereka sangat layak karena pertahankan leverage tanpa utang pihak ketiga dan mengembangkan kas dana cadangan darurat reserve untuk kedepannya. Mereka harusnya bisa meningkatkan lagi profit margin mereka di tahun-tahun ke depan. Kesimpulan dan rekomendasi dan solusi. Kesimpulannya adalah usaha Beni untuk hand sanitizer dan kain masker di wilayah Parepare sangat layak untuk dikembangkan dengan perbaikan-perbaikan yang terarah. Keunggulan struktur biaya mandiri dan produk ramah lingkungan memberikan fondasi yang kuat di era baru kesadaran kesehatan harian. Lalu rekomendasi solusi praktis adalah branding Beni-nya lebih jelas. Jadi dengan harapan produk ini bisa melebar luas tidak hanya di Parepare dan Sulawesi sekitarnya, mungkin lebih besar lagi nanti ke Indonesia. Syukur-syukur Alhamdulillah bisa ke mancanegara atau paling tidak di Asia Tenggara. Lalu diversifikasi produk, hadirkan hand sanitizer dengan wangi yang aromaterapi alami yang menenangkan. Nah, ini bagian dari solusi atau rekomendasi saya agar ada aroma-aroma yang menenangkan seperti aroma lavender atau teh hijau gitu ke depannya untuk di produk hand sanitizer agar ini disenangi oleh lapisan masyarakat yang luas tidak hanya di bagian area masyarakat bawah tapi juga menengah gitu ya. Mereka menyukai hand sanitizer yang ada aromanya gitu. Demikian, terima kasih analisa kelayakan bisnis dari saya, Ariswanto Hendarmoko, untuk ujian tengah semester tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.